Dalam ajaran Islam, terbentuknya bumi dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai ayat yang menggambarkan proses penciptaan langit dan bumi. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta alam semesta, termasuk bumi dan segala isinya. Berikut penjelasan terbentuknya bumi menurut ajaran agama Islam, tapi sebelum lanjut mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya dulu agar kami makin semangat dalam membuat channel ini. 1. Penciptaan langit dan bumi dari ketiadaan. Dalam surat Al-Anbiya, ayat 30, Allah berfirman, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari udara kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Bang oleh beberapa ilmuwan Muslim. Langit dan bumi awalnya bersatu, lalu Allah memisahkannya dan membentuk alam semesta. 2. Penciptaan dalam 6 masa. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Tuhan sesungguhnyamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Namun, makna 6 masa dalam Al-Quran bukan berarti 6 hari dalam menghitung manusia, melainkan tahapan-tahapan tertentu yang hanya Allah yang mengetahui durasinya. 3. Penciptaan dari asap, Dukhan. Dalam surah Fussilat ayat 11, dijelaskan bahwa bumi dan langit awalnya berbentuk asap atau gas kabut. Kemudian dia menuju penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Ini menggambarkan bagaimana bumi dan langit terbentuk dari materi awal yang belum berstruktur, yang kemudian Allah sempurnakan sesuai kehendaknya. 4. Terbentuknya gunung, laut, dan kehidupan. Allah juga menyebutkan bagaimana dia membentuk gunung sebagai pasak agar bumi stabil. An-Naba, ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai halangan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung dalam Al-Quran disebut sebagai pasak, autad, yang berarti berfungsi menstabilkan bumi. Dalam ilmu geologi modern, ini sering dikaitkan dengan konsep lempeng tektonik, di mana akar gunung menancap jauh ke dalam bumi untuk menyeimbangkan pergerakan lempeng. Kesimpulan, ajaran Islam menjelaskan bahwa bumi terbentuk sebagai bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui proses bertahap yang dimulai dari ketiadaan, menjadi satu kesatuan, lalu dipisahkan, dan akhirnya terbentuk menjadi bumi yang kita kenal sekarang. Semua ini adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir.